Saya harus menjawab ini walaupun sering sekali saya jawab. Yang pertama, di dalam secara KBBI kata wujud artinya adalah segala sesuatu yang nampak, berbentuk, dan mengambil rupa. Tapi di dalam perspektif Islam, wujud artinya adalah ada atau eksis. Nah, banyak bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia, kemudian terjadi pergeseran makna, salah satunya kata kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab artinya adalah kata, tetapi di dalam bahasa Indonesia artinya adalah kumpulan kata. Jadi bukan Al-Quran yang harus merubah dirinya sehingga kami yang ada di Indonesia ini paham, tetapi orang yang ada di Indonesia harus mencari padanan kata yang tepat untuk menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia, sehingga harusnya kami paham Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW paham Al-Quran. Jadi kami harus merujuk kepada tafsir para ulama ketika membaca Al-Quran. Nggak bisa secara tekstual begitu kami terjemahkan lalu kami pahami, nanti kami jadi umat terjemahan, kan begitu ya. Nah, yang kedua, secara faktual kata ada itu tidak mesti harus berwujud. Contoh, segala sesuatu yang ada di dunia ini seperti angin, cahaya, akal sehat, perasaan, rasa sakit, rasa benci, itu semuanya ada. Tetapi apakah mereka berwujud? Tentu tidak. Itu baru bicara tentang ciptaan Allah loh ya. Nah, kemudian Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada kami umat Islam sebagai Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, artinya dia tidak setara, tidak serupa dengan apapun. Lalu kalau dia mengambil rupa dan akhirnya kami bisa identifikasi itu seperti sesuatu yang kami kenal, maka artinya dia sudah mengingkari kodratnya atau dia telah berdusta tentang dirinya. Dan lagi pula, bisa nggak Allah itu memperlihatkan dirinya kepada manusia? Ya bisa, tapi masalahnya dia juga mensifati dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang maha berkehendak. Jadi pertanyaannya, dia mau nggak memperlihatkan dirinya kepada manusia? Yang kedua, atau yang selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah kita mampu melihat Allah? Mata manusia ini terbatas, kita nggak bisa lihat sesuatu yang terlalu kecil, terlalu besar, terlalu gelap, terlalu terang, terlalu jauh, terlalu dekat. Coba aja tutup mata kalian, apa kalian bisa melihat tangan kalian yang terlalu dekat? Kalian bisa lihat nggak? Nggak bisa. Jadi kalian yang punya keterbatasan, maksudnya kita, bukan kalian saja ya. Kita memiliki keterbatasan sebagai manusia. Jadi bukan Allah yang memiliki keterbatasan sehingga kita katakan Allah tidak mampu memperlihatkan dirinya kepada kita. Hei, kitanya yang tidak mampu melihat Allah. Ini terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam yang berusaha ingin melihat Allah, tapi belum Allah lihatkan wujudnya aja, gunung-gunung sudah hancur, apalagi matanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu dulu ya. Jadi kenapa Allah tidak terlihat? Karena Allah sudah mensifati dirinya tidak serupa dengan apapun dan dia memiliki kehendak. Artinya dia tidak pernah berkehendak ingin mengambil rupa apapun karena dia sudah nyatakan dirinya tidak serupa dengan apapun. Jadi bagaimana cara kita mengenali Allah? Ya, lihatlah ciptaannya, renungkanlah ciptaannya, dan kenalilah sifat Allah itu sendiri. Kamu akan mengenali aku kalau kamu mengenali sifatku. Begitu ya, tapi aku manusia biasa, sifatku sering berubah. Tapi Allah bukan seperti itu, karena Allah bukan manusia.